Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feba, kelas 3 2 Akuntansi, akan mempresentasikan mata kuliah dari Akuntansi Sektor Publik dengan materi Regulasi Keuangan Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Zaharman SE MSI AKCA. Definisi regulasi publik. Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, dan lain sebagainya. Tahapan dalam penyusunan regulasi publik. 1. Pendahuluan. Perancang regulasi publik wajib mampu mendeskripsikan latar belakang perlunya disusun regulasi publik. 2. Mengapa diatur? Sebuah regulasi disusun karena adanya berbagai isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. 3. Permasalahan dan misi. Sebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan jika solusi alternatif atas suatu permasalahan telah dapat dirumuskan. 4. Dengan apa diatur? Setiap permasalahan harus dirumuskan dengan jenjang regulasi yang akan mengaturnya. 5. Bagaimana mengaturnya? Substansi regulasi publik yang disusun harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana solusi atas permasalahan yang ada akan dilaksanakan. 6. Diskusi atau musyawarah. Diskusi merupakan salah satu tahapan dalam menyusun atau penetapan regulasi. 7. Catatan. Catatan yang dimaksud adalah hasil dari proses diskusi yang dilakukan sebelumnya. Perkembangan regulasi akuntansi sektor publik. Regulasi akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah yang ada pada masa era pra-reformasi dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Nomor 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Indikator kinerja Pemda yaitu meliputi perbandingan anggaran dan realisasi, perbandingan standar dan realisasi, target persentase fisik proyek. Nomor 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi diperkenalkan double entry bookkeeping. Nomor 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Nomor 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Nomor 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Bentuk laporan perhitungan APBD, perhitungan APBD, nota perhitungan, perhitungan kas dan pencocokan sisa kas dan sisa perhitungan. Peraturan Menteri 1975. Regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Tujuan dari regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara atau daerah menuju tata kelola yang baik. Bentuk reformasi yang ada meliputi 1. Penataan peraturan perundang-undangan. 2. Penataan kelembagaan. 3. Penataan sistem pengelolaan keuangan negara atau daerah. 4. Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Paradigma baru akuntansi sektor publik di era reformasi. Kebutuhan atas standar akuntansi sektor publik terus berkembang akibat kedinamisan regulasi pemerintah. Kedinamisan ini ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi keuangan. Otonomi daerah berlaku akibat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab.
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tahun 2001. Lalu, pemerintah merasa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang baru, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Nomor 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang di atas menjadikan pedoman pelaksanaan otonomi daerah lebih jelas dan terperinci, khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban. Perubahan undang-undang tersebut merupakan salah satu hal yang signifikan dalam perkembangan otonomi daerah. Peraturan perundangan terus bergerak dinamis, khususnya peraturan pemerintahan, sebagai turunan berbagai undang-undang di atas, antara lain 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Nomor 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Nomor 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Nomor 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Nomor 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang hibah kepada daerah. Nomor 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Nomor 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Nomor 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Kesimpulan, regulasi keuangan sektor publik merupakan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, serta organisasi lainnya. Proses penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mengkoordinasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa, yakni upaya meminimasi kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.